semuanya, teman-teman, kawan-kawan. Ini Nesi, apa kabarnya hari ini? Sorry, ini harinya Indonesia ya nggak? Sebelum kita masuk ke videonya, aku mau mengucapkan selamat hari ulang tahun Indonesia yang ke-77. My lucky numbers. Harapanku sama tema hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini, yaitu semoga Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Jangan nulisnya, wah nggak kerasa ya Indonesia udah merdeka 77 tahun. Kerasa, bos. Kayak Jehan udah melewati segalanya dia. Jehan udah kayak, inget gak sih waktu Jepang, waktu Belanda ada selama 350 tahun. It's a day for celebration. Oops, ini adalah hari perayaan dan hari apresiasi untuk para pahlawan atas seberapa besar dan keras usaha mereka sampai akhirnya Indonesia sukses merdeka. Salah satu hadiah terbaik yang kita bisa berikan adalah dengan tidak melupakan jerih payah mereka. Winston Churchill pernah bilang, "A nation that forgets its past has no future." Bangsa yang melupakan sejarahnya tidak memiliki masa depan. Dan di pidato terakhirnya Ir Soekarno pada 17 Agustus tahun 1966, dia juga mengingatkan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Atau yang lebih dikenal dengan, coba komen di bawah. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas sedikit tentang sejarah. Hal-hal yang mungkin kalian belum tahu. Hal-hal yang terjadi di balik kemerdekaan Indonesia yang biasanya nggak ada di buku sejarah. Langsung aja, tanpa basa-basi lagi, ayo kita ke daftar. Kita akan mulai dengan penyakit Ir Soekarno. Nah, kita semua tahu ya bahwa hari proklamasi itu jatuh pada 17 Agustus tahun 1945. Itulah hari kemerdekaan. Oke. Nah, pas banget hari itu jatuh di bulan Ramadan. Jadi orang-orang muslim semuanya berpuasa, I assume. Nah, tapi di hari itu, hari kemerdekaan kita, Presiden Soekarno itu sebenarnya lagi nggak puasa. Dia lagi sakit akibat gejala malaria tertiana. Nah, apalagi malam sebelumnya, Bung Karno sama temen-temennya itu begadang untuk menyusun konsep naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Jadi di pagi hari nih, tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno dibangunin sama dokternya. Saat Bung Karno dibangunin sama dokternya, dia mengeluh pating greges, nggak enak badan, lagi demam. Dia kemudian disuntik, diberi obat, lalu dia kembali lagi tidur. Bung Karno kemudian terbangun lagi jam 9, berpakaian rapi, serba putih, dan menemui sahabatnya Muhammad Hatta. Tepat pukul 10, keduanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari teras rumah. Setelah itu mereka menyanyikan lagu kebangsaan sambil mengibarkan bendera merah putih. Kemudian setelah upacara singkat itu berakhir, Bung Karno yang masih sakit kembali masuk ke kamar tidurnya. Wah, cool. Next. Next ada bendera pusaka. Ingat nggak waktu kita masih SD, kita sempat belajar bahwa bendera merah putih yang dipakai saat hari proklamasi itu dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri dari Bung Karno. Nah, di buku Catatan Kecil Bersama Bung Karno, volume 1 yang terbit pada tahun 1978, Ibu Fatmawati itu bercerita bahwa dia itu mendapatkan kain merah putih yang dipakai pas proklamasi itu pada Oktober tahun 1944. Saat itu Ibu Fatmawati yang sedang mengandung minta tolong sama seorang pemuda yang bernama Khairul Bahri untuk meminta bahan bendera kepada salah satu perwira Jepang yang pro sama kemerdekaan Indonesia, Hitoshi Shimizu. Shimizu kemudian mengambil kain yang ada di dalam gudangnya Jepang, terus dikasihlah kain itu ke Ibu Fatmawati. Masih di tahun 1944, abis dapat kainnya, sama dia dijahit jadi merah putih, tapi bendera ini sempat dipotong dan dibawa sama Hussein Mutahar yang merupakan ajudannya Soekarno. Buat apa dibagi dua? Jadi dari sejarahnya, untuk berhati-hati biar gak ketahuan kalau kita itu mau merdeka, baru setelah kondisinya aman, kedua bagian dari bendera kita itu disatukan kembali. Nah, bendera jahitannya Fatmawati ini terus berkibar sampai tahun 1968. Kemudian karena kainnya udah mulai sobek, bendera tersebut akhirnya disimpan dan dimuseumkan di Istana Merdeka. Dibuatlah duplikat dari bendera tersebut menggunakan bahan sutra biar awet, dan bendera sutra itulah yang dipakai dan dikibarkan setiap tahunnya saat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Berarti bendera pertama kita bahannya sama-sama benderanya Jepang dong ya? Berarti in a way, bendera pertama kita di-endorse Jepang dong? Iya kan? Iya bener. Bener dong? Wah, berarti dari satu orang yang sama dibuat bendera Jepang yang putih dengan merah itu dan merah putih kita. Tapi berarti bahan kita curian dong? Gak apa-apa, pencuri dari penjajah. Pencuri dari penjajah nggak apa-apa? Ya kan sama juga. Iya
Banyak banget kan dari kita. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Ya gitu ya. Selanjutnya, Laksamana Maeda. Coba diingat-ingat, di manakah naskah proklamasi disusun? Yes, di rumah perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda, Laksamana Maeda. Nah, kalian dulu waktu SD mungkin bertanya-tanya juga sebenarnya kayak, oh ngapain ya? Kok ada perwira Jepang yang mau bantu kita untuk merdeka? Bahkan membiarkan rumahnya dimasuki sama orang-orang Indonesia untuk menyusun naskah proklamasinya. Nah, ini dilakukan sama Laksamana Maeda yang nama aslinya itu adalah Tadashi Maeda karena dia tuh merasa simpati sama bangsa Indonesia yang sangat berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Menurut sejarah, bahkan tercatat bahwa Laksamana Maeda ini menjamin keamanan orang-orang Indonesia yang ada di rumahnya dari ancaman luar. Nah, tapi sedihnya, setelah Indonesia merdeka, Laksamana Maeda ini ditangkap dan dijebloskan ke penjara sampai tahun 1947 karena dia dianggap sebagai pengkhianat karena membantu Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya. Berarti dia ditahan Jepang. Ditahan di sini apa ditahan di Jepang? Setelah kembali ke Tokyo, ayah saya menghadapi pengadilan mahkamah militer, kata putranya Laksamana Maeda, dan ayah saya dinyatakan bebas dan memutuskan untuk mundur dari politik dan militer. Setelah itu menjalani hidup sebagai rakyat biasa. Menarik. Terima kasih Bapak Laksamana Maeda. Next, selanjutnya. Naskah proklamasi yang asli. Mungkin kebanyakan dari kalian tahu kalau misalkan naskah yang dibacakan pada hari proklamasi oleh I.R. Soekarno itu bukanlah naskah asli yang ditulis sama Bung Karno didikte sama Bung Hatta, melainkan salinannya yang udah diketik rapi sama Bung Sayuti Malik. Nah, ternyata naskah aslinya itu nggak pernah dimiliki atau disimpan sama pemerintah Indonesia, tapi disimpan dengan baik oleh seorang wartawan B.M. Diah, seorang laki-laki asal Aceh yang juga tokoh pers, perjuangan kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia. Nah, dia menemukan draft proklamasi itu di keranjang sampah di rumahnya Laksamana Maeda pada 17 Agustus tahun 1945 saat dini hari setelah disalin dan diketik rapi sama Bung Sayuti Malik. Kalau dipikir-pikir berarti dia kayak abis ngetik, oke ini jelek tulisannya dibuang gitu ya. Udah ya, udah rapi ya. Oke, ini berantakan. Aduh, kayak bukti sejarah di tempat sampah. Nah, akhirnya pada 29 Mei tahun 1992, dia menyerahkan draft tersebut pada Presiden Soeharto setelah menyimpannya selama 46 tahun 9 bulan dan 19 hari. Selanjutnya, nah, mungkin kalian juga rada bingung nih sama tanggal yang ditulis di teks proklamasi. Hari 17 bulan 8 tahun 05. Hah, kenapa 05 bukan 45? Ternyata saat Jepang berkuasa, penanggalan yang digunakan di Indonesia itu juga mengikuti penanggalan Jepang atau kalender Kaisar Jimmu yang lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi. Jadi tahun 1945 itu sama dengan tahun 2605 menurut kalender Jepang. Tahun 2605. Maka yang ditulis di teks proklamasi kita adalah 05. 2605 plus 77 berapa? Sekarang tahun berapa? Pakai kalendernya Jepang. 2682. Menarik. Selanjutnya. Foto-foto proklamasi. Kalian pernah penasaran gak sih sama orang nih yang mengabadikan momen pembacaan proklamasi itu? Mungkin sekarang kalian mikir, siapa juga yang mikirin gitu, semua orang bisa potret-potret. Pada zaman itu guys, it's not that easy. Nggak semudah itu buat dapet foto-foto. Buat punya foto-foto. Nah, orang yang mengabadikan momen bersejarah itu adalah sepasang kakak adik bernama Alex Mandur dan Franz Mandur. Nah, mereka berdua ini juga pastinya susah payah nih biar foto-foto itu nggak jatuh ke tangan Jepang. Tapi sayangnya, sang kakak Alex itu tertangkap sama tentara Jepang yang minta semua hasil jepretannya untuk dimusnahkan. Gak cuma Alex, Franz juga didatengin sama pasukan Jepang untuk diminta hasil fotonya. Nah, untungnya Franz tuh nggak langsung ngasih semua fotonya gitu aja. Dia bohong ke Jepang bilang, oh enggak, fotonya udah saya berikan kok rollnya kepada barisan pelopor. Padahal sebenarnya Franz menyembunyikan film negatif foto-foto itu di bawah sebuah pohon di halaman kantor Asia Raja. Baru 6 bulan setelah Indonesia merdeka, pada Februari tahun 1946, foto-foto yang Franz kubur itu akhirnya diterbitkan melalui Harian Merdeka. Dan menurut keluarga Mandur pada hari itu,
Franz tuh punya 5 foto. Foto saat Bung Karno membaca teks proklamasi, penaikan bendera, teks proklamasi ditulis, teks proklamasi diketik, dan fotonya Muhammad Hatta pas lagi upacara. Pada tahun 2012 akhirnya ditemukan 13 foto lainnya yang ternyata dulu diabadikan sama Franz, dan sampai hari ini diperkirakan bahwa masih ada foto-foto yang tercecer. Wow, keren banget sih. Bung Karno gagah banget ya, padahal lagi malaria. Selanjutnya. Rekaman suara proklamasi. Kalian pasti tahu suara ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, ternyata rekaman proklamasi yang biasa kita dengar nih setiap Independence Day, setiap hari kemerdekaan, itu bukanlah rekaman asli pembacaan proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945, tapi rekaman ulangnya Bung Karno di RRI Jakarta tahun 1951. What? Hah, kenapa aku nggak pernah tahu ini? My life is a lie. Hidupku adalah kebohongan. Capek. Jadi penyebaran berita kemerdekaan itu kan pertama terjadi pada 17 Agustus tahun 1945 pukul 6.30 sore. Nah, diceritakan pada saat itu orang Jepang itu sempat masuk dan ngamuk-ngamuk nih abis mengetahui berita proklamasi Indonesia. Bahkan mereka itu minta kayak berhentiin. Tapi tetap aja nih berita tentang kita yang merdeka itu disebarluaskan, bahkan ada di pamflet, di poster, spanduk yang ditempel di tembok-tembok, sampai ke gerbong kereta api. Kebayang nggak euforia pada saat itu? Kayak wah, akhirnya Indonesia merdeka. Gila, aku merinding. Selanjutnya. Oke guys, dan ini yang terakhir. Nggak bisa guys. Oke teman-teman, dan ini yang terakhir, gelar proklamator. Kalau ditanya siapa proklamator Indonesia, pasti kita bakal jawab I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Tapi ternyata sebenarnya gelar proklamator yang diberikan pada Bung Karno dan Bung Hatta itu hanyalah julukan yang diberikan sama rakyat Indonesia kepada mereka selama 41 tahun. Baru nih tahun 1986, pemerintah Indonesia tuh memberikan gelar pahlawan proklamator secara resmi kepada mereka. Dan yang lebih anehnya lagi, jadi gelar kedua mereka sebagai pahlawan nasional Indonesia itu baru diberikan pada tahun 2012 lalu. Tepatnya pada hari Rabu 7 November tahun 2012. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya lah, kenapa coba baru dikasihin gelar pahlawan Indonesia setelah 64 tahun Indonesia merdeka? Jadi buat mungkin generasi kita sama yang lebih muda-muda nih, adik-adik kakak-kakak, saat pemerintahan Orde Baru, I.R. Soekarno sama Muhammad Hatta itu seperti diasingkan karena Soekarno itu dianggap ada kaitannya dengan pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan beberapa jenderal. G30 SPKI sendiri adalah topik yang sangat menarik untuk kalian Google setelah video ini. Bahkan dugaan keterlibatannya Soekarno itu tertulis dalam pertimbangan TAP 33 MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno. Jadi kayak, sebentar. Gelar proklamator aja di 1986 kan. Jadi selama 41 tahun, walaupun dia di jalanan kayak on the street adalah proklamator untuk negara, ya inget nggak dulu ada Soekarno, Hatta gitu ya. Iya kan kita buatin airport. Airportnya kapan ya? 1992. Bahkan mereka nggak dibikinin airport. Oh, Soekarno Hatta itu bukannya nama airport. Sumpah, waktu itu ada siapa ya? Aku lagi ngobrol sama anak yang jauh lebih muda dari aku. Terus dia kayak, gila kemarin aku baru sadar kalau Soeta itu I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Terus aku kayak, Dan orang ini kayak aku tahu kayak sering terbang gitu loh. Kayak, iya. Nanti aku tanya ya, siapa I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Astaga, jas merah dek, jas merah, pak. Itulah tadi beberapa catatan sejarah yang sangat-sangat menarik yang kalian bisa share sama orang lain. Aku kalau misalkan abis tahu fakta-fakta unik atau menarik baru, tuh aku excited banget, senang banget, bersemangat banget untuk ceritain orang lain. Apakah ada yang udah kalian tahu atau kalian tahu semuanya hebat? Atau ada yang nggak tahu sama sekali tentang semua yang kita bahas malam ini? Juga nggak apa-apa. Setidaknya hari ini kita tahu selalu melangkah ke depan kayak Indonesia. Amin. Dan jujur guys, dulu waktu aku sekolah, aku kadang-kadang terbebani sama sejarah karena kayak aku harus mengingat semua detailnya dan kayak aduh, kenapa aku harus inget nama-nama orang ini segala macam. Tapi semakin lama, aku tuh jadi tertarik banget sama sejarah. Apalagi kalau misalkan kita belajarnya dari perspektif kita sendiri, bukan cuma nyatet materi. Ini tuh menarik banget nggak sih untuk diketahui?
Apakah cuma aku? Atau kalian juga gede-gede jadi suka sejarah? Coba komen di bawah. Dan komen di bawah, as always guys, ide-ide buat video selanjutnya. But other than that, tapi selain itu, terima kasih semuanya yang udah nonton video ini. Kalau misalkan kalian menyukai video ini, tekan tombol sukanya. Ikuti aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Jajaja. Dan berlanggananlah saluran ini, karena aku nggak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa. Dadah. Benci banget, dadah. Hey guys, ini Nessie. Kan Independence Day yum. Dan kembali lagi. Dan apa kabarmu hari ini? Tepat pukul 10 keduanya memproklamasikan. Selanjutnya, maju. Laksamana Maeda. Yes, di rumah tinggi. Di rumah